Selamat datang di Indonesia, tempat di mana setiap kejadian bukan sekedar peristiwa, tapi pesan dari alam yang mengingatkan manusia tentang betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan bumi. Dan malam itu, bumi berbicara lagi. Suara gemuruh muncul dari dasar laut di selatan Filipina. Pukul 20 lebih, waktu setempat, tanah berguncang hebat. Getaran terasa hingga ke kota-kota besar di Mindanao. Lampu padam, orang-orang berlarian keluar rumah, dan hanya dalam hitungan menit, dunia tahu, gempa besar kembali terjadi. Magnitudonya diperkirakan mencapai 7,5, cukup kuat untuk mengguncang dasar samudra dan memicu gelombang raksasa yang bisa menjalar ke berbagai arah. Tidak butuh waktu lama hingga peringatan tsunami dikeluarkan, sirine dibunyikan, dan pesan peringatan masuk ke ponsel warga di kawasan pesisir. Namun yang menarik, bukan hanya Filipina yang bersiaga malam itu. Indonesia, negara tetangga yang berbagi garis laut dengan Mindanao, juga ikut berdebar. Lembaga Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia, BMKG, segera merilis peringatan waspada untuk wilayah Sulawesi Utara dan Papua bagian utara, dua daerah yang terletak di bibir Samudra Pasifik dan berpotensi merasakan imbas langsung dari pergerakan air laut akibat gempa tersebut. Di pesisir Manado, warga mulai menjauh dari pantai. Beberapa membawa barang seadanya, menempati daerah yang lebih tinggi. Anak-anak menangis, orang tua menenangkan dengan doa. Sementara itu di pos pantai, aparat dan relawan berjaga. Mereka tahu, setiap menit sangat berarti. Satu kesalahan dalam membaca tanda bisa berujung bencana besar. Gelombang laut sempat terpantau naik, namun tidak signifikan. Meski demikian, bayangan masa lalu kembali menghantui. Banyak yang masih mengingat bagaimana tsunami Aceh 2004 atau Palu 2018 datang tanpa peringatan panjang. Malam itu ketegangan terasa hingga ke rumah-rumah warga. Laut yang biasanya tenang mendadak menjadi misteri. Sementara itu di ruang kendali BMKG, grafik-grafik terus bergerak. Sensor laut dalam memantau perubahan tekanan air. Para ahli bekerja tanpa henti, memeriksa setiap kemungkinan, memastikan apakah gelombang besar akan terbentuk atau tidak. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya kabar baik datang. Tidak ada tsunami besar yang terdeteksi menuju daratan Indonesia. Peringatan mulai diturunkan dan masyarakat diminta tetap waspada, tetapi tidak panik. Namun peristiwa ini menyisakan pesan yang lebih dalam. Indonesia dan Filipina, dua negara kepulauan yang berdiri di atas jalur cincin api Pasifik, tidak pernah benar-benar aman dari gempa bumi. Di bawah lautan yang indah, ada jaringan patahan besar yang terus bergerak, kadang tenang, kadang bergolak. Dan setiap kali bumi bergetar, kita diingatkan akan satu hal, alam tidak bisa dilawan, hanya bisa dihormati dan dipahami. Namun, peristiwa ini menyisakan pesan yang lebih dalam. Indonesia dan Filipina, dua negara kepulauan yang berdiri di atas jalur cincin api Pasifik, tidak pernah benar-benar aman dari gempa bumi. Di bawah lautan yang indah, ada jaringan patahan besar yang terus bergerak. Kadang tenang, kadang bergolak. Dan setiap kali bumi bergetar, kita diingatkan akan satu hal. Alam tidak bisa dilawan, hanya bisa dihormati dan dipahami. Sejarah telah mencatat betapa sering Indonesia diuji oleh gempa dan tsunami. Dari Aceh hingga Palu, dari Nias hingga Lombok, setiap bencana meninggalkan kisah kehilangan, tapi juga kekuatan untuk bangkit. Kesiapsiagaan bukan sekadar prosedur, melainkan budaya yang harus terus dijaga. Karena di negeri dengan ribuan pulau ini, kewaspadaan adalah bagian dari cara kita bertahan hidup. Banyak yang lupa bahwa gempa bukan hanya soal getaran tanah. Ia adalah reaksi alam terhadap tekanan yang menumpuk selama puluhan bahkan ratusan tahun. Alam bekerja dalam diam, dan ketika keseimbangannya terganggu, ia berbicara melalui getaran, melalui suara laut, melalui perubahan yang seringkali tak kita pahami. Itulah sebabnya, ilmu pengetahuan dan kepekaan spiritual harus berjalan beriringan. Kita belajar memahami tanda-tanda alam, tapi juga tidak sombong di hadapan kebesarannya. Hari ini situasi sudah tenang. Laut kembali biru,
Langit kembali cerah dan aktivitas warga berjalan normal. Tapi kisah malam itu tetap menjadi pengingat bahwa di balik keindahan Laut Nusantara selalu ada kekuatan yang harus dihormati. Alam bukan musuh, ia hanya menunjukkan keseimbangannya. Mungkin dari setiap gempa, Tuhan sedang mengingatkan manusia agar tidak lupa bahwa hidup di negeri yang indah ini juga berarti hidup di wilayah yang rentan. Dan tugas kita bukan untuk takut, tapi untuk siap. Siap belajar, siap berjaga, siap saling menolong saat bencana datang tanpa diduga. Di Ainesia, kita percaya setiap peristiwa selalu membawa pesan. Gempa, badai, dan tsunami bukan hanya gejala alam, tapi juga cermin bagi kita tentang bagaimana manusia memperlakukan bumi yang menjadi rumahnya. Karena pada akhirnya semua kembali pada satu hal. Alam akan selalu mencari keseimbangan, dan manusia harus belajar hidup selaras dengannya. Terima kasih telah menyaksikan Ainesia, tempat di mana kisah nyata, sejarah, dan tanda-tanda alam kita rangkai menjadi satu pemahaman. Tetap waspada, tetap bijak, dan teruslah mencari makna di balik setiap kejadian yang terjadi di bumi Nusantara ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Ainesia, tempat di mana setiap peristiwa memiliki suara.